Kau baru saja mengatakan kau tidak akan membunuhku. Setelah mendengar kata-kata Lu Ming, pria parubaya itu tampak ketakutan dan berteriak ngeri. Aku berkata bahwa aku tidak akan membunuhmu sendiri, tetapi aku tidak mengatakan bahwa aku tidak akan membiarkan orang lain membunuhmu. Kiu, bunuh dia. Lu Ming melambaikan tangannya. Ah, kau akan mati. Kematian yang mengerikan. Kau mengingkari janjimu. Pria parubaya itu meraung marah, berbalik, dan berlari. Namun, dia hanya dewa surgawi tingkat pertama, jadi bagaimana dia bisa menjadi tandingan Kiu? Kiu mengejarnya dan membunuhnya dalam beberapa gerakan. Kemudian, Lu Ming maju dan sepenuhnya berurusan dengan pria tua dengan nama keluarga Hong. Sebuah harta karun, Lu Ming bergumam dan menunjukkan ekspresi tertarik. Karena dia tidak ada hubungannya, dia mungkin juga pergi dan melihatnya. Segera, Lu Ming terbang ke lokasi yang dikatakan pria kekar itu kepadanya. Namun, Lu Ming tetap waspada. Dia menahan auranya, memperlambat langkahnya, dan menuju ke arah itu. Pada saat ini, di suatu tempat yang jaraknya lebih dari 100.000 mil dari Lu Ming. Di sini, terdapat hutan lebat dengan pepohonan kuno yang menjulang tinggi ke langit. Yang aneh adalah tidak ada pepohonan di tengah hutan. Dari kejauhan, orang bisa melihat beberapa bangunan batu. Namun, itu terlalu jauh dan dia tidak bisa melihat dengan jelas. Pada saat ini, sekelompok orang saling berhadapan di pinggiran hutan. Kelompok orang ini terbagi menjadi 4 kelompok. Jika orang lain melihat ini, mereka pasti akan terkejut. Ini karena keempat kelompok orang ini semuanya memiliki latar belakang yang mengejutkan. Sekte pedang yang tidak bisa dihancurkan, Akademi Yimo, dan Tanah Suci yang tak terbatas. Kelompok terakhir adalah klan Jiwa Es. Setiap kekuatan memiliki beberapa ratus orang yang hadir. Semuanya, tempat ini pertama kali ditemukan oleh Akademi Iblis Unik kita. Itu seharusnya milik Akademi Iblis Unik kita. Apa artinya ini? Seorang pemuda berjubah ungu di Akademi Iblis Unik berkata dengan dingin. Pemuda berjubah ungu ini adalah putra suci yang kuat dari Akademi Iblis yang unik. Benar-benar lelucon. Kalian yang menemukannya lebih dulu, jadi ini milikmu. Ini adalah barang tanpa pemilik, jadi siapapun yang melihatnya akan mendapat bagian. Kata seorang pemuda dari Sekte Pedang Abadi. Pemuda ini adalah putra suci dari Sekte Pedang yang tidak bisa dihancurkan. Status dan kekuatannya tidak kalah dengan pemuda berjubah ungu dari Akademi Iblis yang unik. Pemuda berjubah ungu itu berkata dengan dingin, dan niat membunuh yang dingin menyebar. Jadi, kau adalah kakak senior Liu Sangkai. Liu Sangkai sedang mencari kematian. Aku sudah membiarkannya lolos beberapa kali, tetapi dia masih saja menyerangku. Dia hanya mencari kematiannya sendiri. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Berani sekali. Biadab. Beberapa raungan marah terdengar. Bang, bang. Beberapa ahli dari Akademi Iblis Unik melangkah keluar. Aura mereka yang kuat meledak dan menekan ke arah Lu Ming. Kau membunuh adik mudaku. Hari ini, aku akan menghancurkan kultivasimu dan memberimu makan untuk para iblis. Pemuda berjubah ungu itu berkata dengan dingin. Dia melangkah maju dan hendak membunuh Lu Ming. Tunggu. Bing King memanggil dan bergerak, mendarat di depan Lu Ming. Tuan Muda Bing, apa yang kau lakukan? Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Minggir. Pemuda berjubah ungu itu berteriak dengan dingin. Siapa bilang itu tidak ada hubungannya denganku? Lu Ming adalah teman baik klan Jiwa Es. Jika kau ingin menyentuhnya, kau harus melewati klan Jiwa Es terlebih dahulu. Bing King berteriak. Begitu dia selesai berbicara, beberapa ahli dari klan Jiwa Es muncul di depan Lu Ming. Mereka memancarkan aura dingin yang menusuk, seolah-olah pemandangan itu langsung memasuki musim dingin. Wajah pemuda berjubah ungu itu menjadi gelap. Ketika Akademi Yimo pergi ke klan Jiwa Es untuk membantu mereka mengambil hati dingin Giok Es, beberapa dari mereka baik-baik saja. Mereka memberitahunya tentang klan Jiwa Es ketika mereka kembali. Dia tahu bahwa Lu Ming telah membantu klan Jiwa Es mengambil hati dingin Giok Es dan mendapatkan persahabatan dari klan Jiwa Es. Tampaknya mustahil baginya untuk membunuh Lu Ming hari ini. Anak ini adalah Lu Ming. Beberapa orang dari Sekte Pedang Abadi dan orang suci tak terbatas juga memiliki kilatan dingin di mata mereka. Niat membunuh yang kuat menyebar ke arah Lu Ming.
Saat itu, dalam pertempuran di tanah leluhur klan Jiwa Es, banyak jenius dari Sekte Pedang Abadi dan Tanah Suci tak terbatas telah tewas di tangan Lu Ming. Namun, mereka tidak berdiri untuk saat ini. Mereka berharap Akademi Iblis Unik dan klan Jiwa Es akan saling bertarung dan menderita kerugian besar sehingga mereka bisa mendapatkan keuntungan darinya. Lu Ming, klan Jiwa Es dapat melindungimu untuk saat ini, tetapi mereka tidak dapat melindungimu selamanya. Mari kita tunggu dan lihat. Pemuda berjubah ungu itu tidak bergerak. Sebaliknya, dia meninggalkan kalimat dingin dan berbalik untuk bergegas ke hutan. Ayo pergi. Pemuda berjubah ungu itu memberi perintah. Orang-orang dari Akademi Iblis Unik mengikuti pemuda berjubah ungu itu dan bergegas menuju hutan. Orang-orang dari Sekte Pedang Abadi dan Tanah Suci tak terbatas sedikit kecewa. Namun, karena Akademi Yimo tidak bergerak, mereka tentu saja tidak akan bergerak lebih dulu. Kekuatan klan Jiwa Es tidak bisa dianggap enteng. Ayo pergi, ayo pergi. Orang-orang dari Sekte Pedang Abadi dan Tanah Suci tak terbatas juga terbang menuju hutan. Saudara Lu, mungkin ada harta karun di tengah hutan. Apakah kamu ingin ikut dengan kami? Petik 2. Bing Qingyi tertawa. Itulah yang kupikirkan. Lu Ming mengangguk. Tanpa basa-basi lagi, ayo berangkat. Seorang pemuda dari klan Jiwa Es memberi perintah. Dia adalah salah satu saudara laki-laki Bing Qing, tuan muda ketiga dari klan Jiwa Es. Dia juga seorang jenius yang tak tertandingi. Lu Ming segera mengikuti ahli klan Jiwa Es dan terbang menuju hutan. Si. Ketika mereka terbang ke langit di atas hutan, serangkaian suara mendesis datang dari hutan di bawah. Kemudian, sekelompok sosok hitam melesat keluar dan menerkam mereka. Ular terbang. Mereka adalah ular terbang setebal jari. Mereka memiliki sayap dan secepat petir hitam. Hati-hati, tuan muda ketiga klan Jiwa Es mengingatkan mereka. Dia menyerang dengan telapak tangannya, dan gelombang dingin melonjak. Segera, puluhan ular terbang membeku dan jatuh ke dalam hutan. Anggota klan Jiwa Es lainnya juga menyerang. Kekuatan telapak tangan es, kekuatan tinju es, dan sinar pedang es menebas ular-ular terbang itu. Ular-ular terbang itu terus-menerus ditembak jatuh, tetapi jumlahnya terlalu banyak dan mereka sangat kuat. Beberapa anggota klan Jiwa Es terluka atau bahkan terbunuh. Wus. Lu Ming terus menusuk dengan tombak panjangnya. Cahaya tombak meledak dan mengirim lebih dari 10 ular terbang. Beberapa dari mereka langsung meledak. Saudara Lu, kekuatanmu. Di samping, Bing Qing terkejut. Kemampuan Lu Ming telah jauh melampaui harapannya. Saat itu, ketika Lu Ming pergi untuk membantu mereka mendapatkan hati dingin batu giok es, kultivasinya baru saja menembus ke tingkat dewa sejati, tetapi sekarang, dia sudah berada di tahap kelima alam dewa sejati. Aku beruntung, kultivasiku sedikit meningkat selama periode waktu ini. Lu Ming berkata dengan santai. Kultivasiku sedikit meningkat. Kelopak mata Bing Qing berkedut, dan dia meratap dalam hatinya. Apakah ini, sedikit? Dari tahap pertama Dewa Sejati ke tahap kelima Dewa Sejati, ini disebut poin. Dia juga ingin menaikkan harganya sedikit. Anggota klan Jiwa Es lainnya, termasuk tuan muda ketiga, juga terkejut dengan kekuatan Lu Ming. Tetapi sekarang mereka menghadapi krisis, mereka tidak terlalu banyak berpikir dan terus maju. Pemuda berjubah ungu dari Akademi Iblis Unik adalah yang pertama diserang. Patung setinggi 10 meter yang memegang pedang batu menebasnya. Mata pemuda berjubah ungu itu menyipit dan dia berteriak, "Enyahlah." Kemudian, sebilah pedang iblis melesat dari tangan pemuda berjubah ungu itu. Dentang, pedang iblis pemuda berjubah ungu itu bertabrakan dengan pedang batu patung itu, menciptakan ledakan yang mengerikan. Itu membentuk lingkaran gelombang suara mengerikan yang menyebar. Pada saat tabrakan, ekspresi pemuda berjubah ungu itu berubah drastis. Tubuhnya sepertinya telah dihantam oleh gunung dewa, dan dia benar-benar mundur. Pada saat ini, bahkan lebih banyak patung datang. Puff. Darah berceceran di mana-mana, dan jeritan menyedihkan terus terdengar. Dalam sekejap mata, setidaknya puluhan orang dari Akademi Iblis yang unik telah tewas di tangan berbagai patung itu. Tidak hanya Akademi Yimo, tetapi juga Sekte Pedang Abadi, Tanah Suci yang tak terbatas, dan klan Jiwa Es telah membunuh orang-orang oleh patung-patung itu. Kekuatan patung-patung ini sangat kuat. Selain itu, semakin tinggi dan besar seseorang,
semakin kuat kekuatannya. Berdebar, dengung, kaki patung-patung ini tampaknya dilengkapi dengan pegas, dan mereka melompat ratusan meter tingginya. Mereka melambaikan semua jenis senjata batu yang berbeda dan menyerang kerumunan. Lu Ming juga menghadapi musuh besar. Patung setinggi 8 meter dengan pedang batu di tangannya menyerang Lu Ming. Pedang batu itu menebas, dan ruang bersiul. Kekuatan yang mengerikan menekan Lu Ming, membuatnya sulit bernapas. Pembunuhan bulan. Tombak Lu Ming menyerang dan dia segera melemparkan 3 serangan apokaliptik. Dentang, pedang batu patung itu menebas tombak panjang itu, membuatnya bergetar tanpa henti. Tubuh Lu Ming mundur dengan panik, merasakan lengannya mati rasa seolah-olah akan terbelah. Bus! Setelah pedang batu mendorong Lu Ming kembali, itu menyerangnya lagi. Tidak hanya itu, di sisi lain, ada patung setinggi 8 hingga 9 meter lainnya yang menyerang Lu Ming. Itu adalah serangan penjepit dan Lu Ming dalam bahaya. Bola-bola, Lu Ming melambaikan tangannya dan kiu-kiu terbang keluar. Tubuhnya dipenuhi dengan petir dan sambaran petir meledak, membombardir patung itu. Namun, yang mengejutkan Lu Ming, patung itu tampak baik-baik saja bahkan setelah petir menyambarnya. Patung itu tidak melambat dan terus menyerang Lu Ming. Itu sebenarnya tidak berguna. Hati Lu Ming bergetar. Kiu-kiu melihat bahwa petir itu tidak berguna, jadi ia hanya bisa menggunakan tubuhnya yang bulat untuk menabrak pihak lain dan membalas dengan kekuatan. Pada saat ini, para ahli dari keempat kekuatan benar-benar berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Mereka dikelilingi oleh sekelompok besar patung, dan orang-orang terus-menerus terbunuh. Belum lagi mereka yang berada di bawah level Dewa Surgawi, bahkan para putra suci pun berada dalam bahaya. Pemuda berjubah ungu dan tuan muda ketiga dari klan Jiwa Es dikelilingi oleh beberapa patung yang tingginya lebih dari 10 meter. Jika Bing King tidak memiliki perlindungan dari para ahli dari klan Jiwa Es, dia kemungkinan besar juga akan berada dalam bahaya. Lu Ming, kamu telah berjalan ke dalam formasi besar. Patung-patung ini bergerak mengikuti formasi. Siapapun yang memasuki formasi akan terbunuh. Suara Bon bergema di benaknya. Sebuah formasi. Bagaimana cara menghancurkannya? Lu Ming dengan cepat meminta petunjuk. Sangat sederhana, sangat sederhana. Apakah kamu melihat pilar-pilar batu itu? Kamu hanya perlu melompat ke pilar-pilar batu dan berjalan di atasnya. Kata Bon, sesederhana itu. Lu Ming tercengang. Omong kosong, sesederhana itu. Hanya saja kalian bodoh dan tidak menyadarinya. Bon berkata dengan nada meremehkan. Lu Ming bingung. Ayo coba. Jantung Lu Ming berdebar kencang. Dia membiarkan kiu-kiu kembali ke sisinya dan menyerang dengan sekuat tenaga dengan tombaknya, bertabrakan dengan sebuah patung. Dia menggunakan kekuatan itu untuk mundur dengan cepat. Kemudian, dia menghentakkan kaki di tanah dan sosoknya melayang ke langit, mendarat di sebuah patung. Ketika Lu Ming mendarat di patung-patung itu, beberapa patung yang mengejarnya tampaknya telah kehilangan jejaknya. Mereka mengamati sekeliling mereka dengan curiga dan kemudian menyerang yang lain. Itu memang berguna. Lu Ming sangat gembira. Saudara Bing, cepat naik ke pilar batu. Patung itu tidak akan menyerang orang di pilar itu. Lu Ming dengan cepat mengirim transmisi suara ke Bing King dan yang lainnya. Ketika Bing King dan yang lainnya mendengar ini, mata mereka juga berbinar. Kemudian, mereka melawan patung itu dengan sekuat tenaga dan bergegas menaiki pilar batu. Ketika mereka mencapai puncak pilar batu, patung-patung itu berhenti menyerang mereka. Bing King dan yang lainnya sangat gembira. Kakak ketiga, semuanya, cepat naik ke pilar batu. Bing King berteriak dan memberi tahu tuan muda ketiga dari klan Jiwa Es. Serang pilar batu. Bing King terkejut, tetapi saat ini, mereka tidak berdaya untuk membantu. Hahaha, kamu ingin melawanku. Pergilah ke neraka. Pemuda berjubah ungu itu tertawa terbahak-bahak. Orang-orang dari Sekte Pedang yang tidak bisa dihancurkan dan Tanah Suci yang tak terbatas memandang dengan dingin, berharap Lu Ming akan mati di tangan patung itu. Apa yang harus kita lakukan? Pada saat ini, Lu Ming hampir dalam situasi putus asa. Ada patung-patung yang bergegas ke arahnya dari segala arah. Dengan begitu banyak patung, satu gerakan sudah cukup untuk mengubahnya menjadi abu. Dor. Pada saat itu, jantung Lu Ming berdetak kencang. Aura aneh memenuhi udara. Aura Dewa Kuno. Jantung Lu Ming adalah jantung Dewa Kuno. Pada saat itu,
ia memancarkan aura yang menakjubkan. Ketika aura menyebar, patung-patung itu membeku. Beberapa serangan patung yang menakutkan hendak mengenai Lu Ming, tetapi pada saat ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berhenti. Ini kesempatan bagus. Bagaimana mungkin Lu Ming melewatkan kesempatan langka seperti itu? Dia menjadi satu dengan tombak dan berubah menjadi kilau tombak yang menyilaukan. Dia melompat menjauh dari patung dan bergegas ke pilar batu terdekat, menghindari bencana. Sialan, apa yang terjadi? Patung-patung itu, mengapa gerakan mereka menjadi begitu kaku? Melihat ini, pemuda berjubah ungu itu meraung tak rela di dalam hatinya, dan matanya berkedip dengan niat membunuh yang ganas. Yang lain juga tercengang dan bingung. Baru saja, mereka mengira Lu Ming pasti sudah mati. Bahkan jika salah satu putra suci lainnya berada dalam situasi seperti itu, mereka pasti akan mati, apalagi Lu Ming. Namun, gerakan patung-patung itu tiba-tiba menegang. Lu Ming memanfaatkan kesempatan itu dan melarikan diri. Hati Dewa Kuno. Hati Dewa Kunoku berguna untuk patung-patung ini. Pikiran Lu Ming berpacu. Tidak hanya itu, Lu Ming bahkan punya firasat bahwa jika dia mengaktifkan hati Dewa Kuno, dia bahkan bisa mengendalikan patung-patung ini. Pintu perunggu dunia ini muncul di tanah suci keturunan para dewa kuno. Dunia ini mungkin memiliki hubungan yang hebat dengan keturunan para dewa kuno, itulah sebabnya hati dewa kuno memengaruhi patung-patung ini. Lu Ming terus berpikir dan matanya sedikit berbinar. Orang ini, aku pasti akan membalas dendam untuk ini. Mata dingin Lu Ming menatap pemuda berjubah ungu itu. Jika bukan karena hati dewa kuno, dia pasti sudah mati dan pemuda berjubah ungu itu pasti ada dalam daftar orang yang harus dibunuhnya. Lu Ming, kamu beruntung. Aku harap kamu akan seberuntung itu lain kali. Pemuda berjubah ungu itu mendengus dingin, lalu berbalik dan bergegas menuju pohon besar itu. Lu Ming mencibir dan berlari menuju pohon besar itu. Pada saat ini, kelompok orang tercepat telah bergegas melewati area pilar batu dan langsung bergegas menuju buah di puncak pohon besar itu. Enyahlah, Akademi Iblisku yang unik adalah yang pertama kali menemukan tempat ini. Seorang ahli dari Akademi Iblis yang unik meraung dengan marah. Memangnya kenapa kalau kau yang menemukannya lebih dulu? Kalau kau menginginkan harta karun itu, mari kita lihat apakah kau punya kekuatan untuk melakukannya. Seorang ahli dari Sekte Pedang Abadi mencibir. Kalau begitu aku akan membunuhmu. Para ahli dari Akademi Yimo segera menyerang para ahli dari Sekte Pedang Abadi. Bunuh. Sebelum orang-orang dari keempat kekuatan itu mencapai pohon besar, mereka sudah memulai pertempuran yang kacau. Mereka saling membunuh dan dalam sekejap, seseorang terbunuh. Mati, bunuh. Pertempuran itu sangat brutal, dan mata semua orang merah saat mereka bertarung dengan sekuat tenaga. Pada saat ini, pemuda berjubah ungu, Lu Ming, dan yang lainnya yang sedikit tertinggal tadi juga telah tiba. Sosok mereka melintas, tidak ikut serta dalam pertempuran, tetapi bergegas ke puncak pohon. Tepat saat mereka mendekati pohon besar, ada perubahan lain. Bus, bus, bus. Daun-daun pohon mulai bergetar, dan dentingan pedang terdengar. Kemudian, beberapa daun berguguran. Seperti pedang besi hitam pekat, mereka menyerang Lu Ming dan kelompoknya. Puff! Seorang ahli dari tanah suci yang tak terbatas tidak dapat menghindar tepat waktu dan terpotong menjadi dua oleh sehelai daun. Darah berceceran di mana-mana saat mayatnya jatuh ke tanah. Ini, mata banyak orang menyipit. Wus! Ada juga sehelai daun yang menyerang Lu Ming seperti pedang dewa yang sangat tajam. Lu Ming tidak berani ceroboh. Dia menusukkan tombaknya. Dentang. Tombak panjang itu mengenai daun, menghasilkan dentang logam. Daun itu terlontar oleh serangan Lu Ming, tetapi tombak panjang di tangan Lu Ming terus bergetar. Lu Ming bisa merasakan gelombang ki pedang yang mengerikan mengalir di sepanjang tombak panjang itu ke arahnya dan ke telapak tangannya. Telapak tangan Lu Ming merasakan sakit yang luar biasa, seolah-olah akan terkoyak oleh aura pedang. Blokir, mati, Lu Ming berteriak. Kekuatan ilahi dalam tubuhnya melonjak dan mengalir ke telapak tangannya, memaksa pedang ki. Wus, 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 wus. Segera, beberapa daun melesat keluar dan terbang ke arah Lu Ming. Pedang ki bersiul, menyebabkan tubuh Lu Ming menegang. Jangan bilang itu tidak berguna. Mata Lu Ming menyipit dan dia hendak memblokirnya. Namun, pada saat ini,
ketika daun-daun itu dekat dengan Luming, mereka tiba-tiba berubah arah dan terbang melewatinya. Ini benar-benar berguna. Luming sangat gembira. Luming menambah kecepatannya dan berlari cepat menuju buah di puncak pohon. Daun-daun itu tampak memiliki mata ketika mereka bergegas menuju Luming dan semuanya mengelilinginya. Ini, apa yang terjadi? Mata pemuda berjubah ungu dan yang lainnya hampir keluar. Daun-daun itu tidak menyerang Luming. Tanpa halangan daun berbentuk pedang, Luming hanya berjarak beberapa kilometer dari buah itu. Dalam sekejap, Luming telah mencapai buah itu. Namun, Luming tidak berani ceroboh. Saat dia mengaktifkan hati dewa kuno, dia juga menyiapkan lapisan pertahanan di permukaan tubuhnya. Kemudian, dia mengulurkan tangan untuk memetik buah itu. Yang mengejutkan Luming, dia memetik buah itu dengan sangat mudah. Buah itu ringan seperti bulu dan tampak tidak berbobot. Luming sangat gembira. Dia menyimpan buah itu di cincin penyimpanannya. Kemudian, dalam sekejap, dia mundur dengan cepat dan meninggalkan jangkauan serangan daun dalam sekejap. Nak, serahkan harta karun itu. Mata pemuda berjubah ungu itu memerah. Sambil meraung, dia melompat dari beberapa daun dan mundur, mengejar Luming. Beranikah kau merampas harta karun itu? Kau sedang mencari kematian. Turunkan dia. Para orang suci dari Sekte Pedang Abadi dan Tanah Suci tak terbatas meraung dan mengejar Luming. Pada saat yang sama, para ahli lain dari pasukan utama juga mengejar Luming. Perjanjian tadi milik siapapun yang mendapatkannya. Kau ingin menarik kembali kata-katamu. Tuan muda ketiga dari klan Jiwa Es berteriak. Dia menyerang dengan telapak tangannya pada saat yang sama. Kekuatan dingin telapak tangannya melesat ke arah orang suci dari Tanah Suci tak terbatas, memotong jalan mundurnya. Para ahli klan Jiwa Es lainnya juga bergerak untuk menghentikan Tanah Suci tak terbatas itu. Namun, tidak ada seorang pun dari Akademi Iblis Unik atau Sekte Pedang Abadi yang menghentikan mereka. Di bawah pimpinan pemuda berjubah ungu dan putra suci dari Sekte Pedang Abadi, mereka dengan cepat mengejar Luming. Pada saat ini, Luming telah bergegas ke pilar batu. Dia melompat dari pilar batu dan melarikan diri keluar. Luming, serahkan harta karun itu. Kalau tidak, aku akan membunuhmu bahkan jika kau harus lari ke ujung bumi. Suara pemuda berjubah ungu itu dipenuhi dengan niat membunuh. Dia mempercepat dan bergegas menuju Luming. Orang-orang dari Sekte Pedang yang tidak bisa dihancurkan dan Akademi Iblis yang unik juga bergegas ke pilar batu. Kelompok orang yang paling kuat dari kedua kekuatan itu jauh lebih kuat daripada Luming. Mereka mendekati Luming dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Pemuda berjubah ungu dan yang lainnya semakin dekat dengan Luming, tetapi ekspresi Luming tetap tenang. Pada saat itu, dia mengaktifkan jantung dewa kuno, mencoba mengendalikan patung di bawahnya. Berdebar, berdebar, berdebar. Jantung dewa kuno berdetak cepat, dan aura misterius dan tak terlihat menyebar seperti ombak, menyapu patung-patung itu. Pada saat ini, Luming merasa bahwa patung-patung ini menyembahnya dan mendengarkan perintahnya. Bergerak. Dengan sebuah pikiran, Luming mencoba mengendalikan beberapa patung. Mereka benar-benar bergerak, dan mata dingin mereka menyapu pemuda berjubah ungu dan yang lainnya. Ini benar-benar berguna. Sangat bagus. Kalau begitu, aku akan mengirimmu pergi hari ini. Mata Luming bersinar dengan niat membunuh yang dingin. Kemudian, Luming mengaktifkan jantung dewa kuno dengan sekuat tenaga dan mencoba mengendalikan patung itu. Dia menyadari bahwa dia dapat mengendalikan setidaknya beberapa lusin patung. Puluhan patung sudah cukup. Serang. Dengan satu pikiran dari Luming, puluhan patung tiba-tiba menyerbu, mengacungkan semua jenis senjata, dan menyerang pemuda berjubah ungu, putra suci dari Sekte Pedang Abadi, dan yang lainnya. Apa yang sedang terjadi? Pemuda berjubah ungu dan yang lainnya terkejut. Bukankah pilar batu ini satu-satunya cara untuk memastikan keselamatannya? Mengapa patung itu tiba-tiba menyerang mereka? Mereka tidak punya waktu untuk berpikir, jadi mereka hanya bisa melawan dengan sekuat tenaga. Namun, patung-patung itu tiba-tiba mengubah serangan mereka. Alih-alih menyerang pemuda berjubah ungu dan yang lainnya, mereka menyerang pilar batu di bawah kaki mereka. Boom, boom. Setidaknya selusin orang, termasuk pemuda berjubah ungu dan orang suci dari Sekte Pedang yang tidak dapat padam, pilar batu mereka hancur. Sama seperti Luming, begitu pilar batu runtuh, sejumlah besar patung merasakannya dan menyerang mereka.
Sudah terlambat bagi mereka untuk menghindar. Boom, boom, lebih dari selusin ahli terlempar oleh sekelompok besar patung dan jatuh ke tanah. Beberapa yang lebih lemah bahkan terbunuh. Kemudian, semakin banyak patung menyerang pemuda berjubah ungu dan yang lainnya. Jeritan kesakitan terdengar terus-menerus saat orang-orang terbunuh satu demi satu. Segera, hanya pemuda berjubah ungu, 7 atau 8 orang terkuat dari Sekte Pedang Abadi yang tersisa. Ah, apa yang terjadi? 2 putra suci dan lebih dari selusin ahli dari Sekte Pedang yang tidak bisa dihancurkan dan Akademi Iblis yang unik semuanya mati. Mereka semua dibunuh oleh Lu Ming. Orang suci dari Tanah Suci yang tak terbatas itu telah berhenti bertarung dengan tuan muda ketiga dari klan Jiwa Es. Wajahnya seputih salju, dan dia dipenuhi dengan rasa takut yang tersisa. Jika tuan muda ketiga dari klan Jiwa Es tidak menghentikannya, dia akan mati seperti pemuda berjubah ungu dan yang lainnya. Dia tidak tahu metode apa yang digunakan Lu Ming untuk mengendalikan patung-patung itu. Lu Ming, kamu membunuh putra suci dari Akademi Iblis Unik kita. Akademi Iblis Unik kita tidak akan membiarkanmu pergi. Tunggu saja kematianmu. Aku tidak akan membiarkanmu pergi bahkan jika aku tidak menghancurkan Sekte Pedang. Di kejauhan, raungan keras bisa terdengar. Pada saat ini, orang-orang dari Akademi Iblis Unik lainnya dan Sekte Pedang yang tidak bisa dihancurkan telah bergegas keluar dari jangkauan pilar-pilar batu. Mereka berteriak saat mereka terbang. Kamu mencari kematian, Lu Ming berkata dengan dingin. Dia mengendalikan lusinan patung dan mengejar orang-orang itu. Orang-orang itu gemetar ketakutan dan kemudian dengan putus asa bergegas keluar. Namun, ada ular terbang yang terbang keluar dari hutan di sekitarnya untuk menyerang mereka. Mereka bahkan lebih takut dan bergegas keluar dengan sekuat tenaga. Dengan sangat cepat, Lu Ming telah bergegas melewati area pilar batu. Namun, dia tiba-tiba berhenti karena dia menyadari bahwa lusinan patung juga telah berhenti. Mereka tidak mengikuti Lu Ming keluar. Kau tidak bisa keluar. Lu Ming mengerutkan kening. Dia mencoba beberapa kali berturut-turut tetapi tidak berhasil. Tampaknya patung-patung ini tidak dapat meninggalkan susunan ini. Sayang sekali, sayang sekali. Lu Ming menghela nafas. Semua patung ini sangat kuat, terutama yang tingginya lebih dari 10 meter. Mereka jauh lebih kuat darinya. Jika dia bisa mengeluarkan mereka, mereka akan sangat membantunya. Dia tidak perlu lagi takut pada Putra Suci Tianhong dan Putra Suci Cahaya Sementara. Jika dia punya kesempatan, dia mungkin bisa membunuh mereka. Sayangnya, dia tidak bisa mengeluarkannya sekarang, dan ide ini hancur. Lu Ming tidak mengejar orang-orang dari Akademi Iblis yang unik. Ada banyak ahli yang tersisa di sisi lain Sekte Pedang Abadi. Dengan kekuatan Lu Ming, bukan saja dia tidak akan mampu membunuh mereka, tetapi dia juga akan dibunuh oleh mereka. Saudara Lu, kamu hebat sekali. Bing King dan yang lainnya berjalan di sepanjang pilar batu dan menatap Lu Ming dengan kaget. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Lu Ming tersenyum dan menatap orang-orang dari Tanah Suci yang tak terbatas di kedalaman pilar batu. Orang-orang Tanah Suci yang tak terbatas itu bahkan tidak berani melangkah ke pilar batu. Saudara Bing, ayo pergi, kata Lu Ming. Lu Ming mengerti bahwa jika dia tidak pergi, orang-orang dari Tanah Suci yang tak terbatas tidak akan menginjakkan kaki di pilar batu. Dia tidak bisa membunuh mereka bahkan jika dia mau. Bing King dan yang lainnya mengangguk, dan semua orang bergegas keluar bersama. Pada saat mereka bergegas keluar dari hutan, orang-orang dari Akademi Iblis Unik dan Sekte Pedang Abadi telah menghilang.